Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari Lukas 18, ayat yang ke-31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Sahabat yang dikasihi Tuhan, apakah punya aplikasi untuk ojek online, ya entah itu motor atau itu mobil gitu ya, bisa nggak kita pesan ojek online itu tapi tidak pernah menulis tujuan, jadi langsung aja suruh jemput gitu tanpa menulis tujuan? Mau dicoba dulu silahkan ya, tapi pengalaman saya nyoba gitu nggak bisa, harus ditulis tujuannya kemana, kemudian posisinya akan dideteksi sesuai dengan map dan akan dijemput sesuai dengan map yang ada, atau kita tulis sendiri sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita harus memesankan orang lain, dan syarat utama memang harus jelas tujuannya, baru kemudian posisi kita di mana dan dia akan mengatur bagaimana kita akan pergi ke sana. Hidup mirip seperti itu. Kita tidak bisa menjalankan kehidupan tanpa tahu sedang kemana dan tujuan kehidupan ini. Tetapi seringkali yang terjadi, ya kita jalani hari biasa saja, ya jalani bangun pagi, aktivitas, dan kemudian nanti sore malam selesai, istirahat, besok lagi begitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya tujuan kita? Teks kita menolong kita untuk mengerti bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia jelas digerakkan oleh sebuah tujuan. Maka Tuhan Yesus bersabda kepada para murid, "Ayo kita pergi ke Yerusalem." Jelas itu sasarannya adalah Yerusalem, tujuannya adalah Yerusalem, tempatnya di sana. Untuk apa? Untuk menggenapi seluruh hal yang sudah ditulis oleh para nabi, yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Penggenapan akan nubuat, itulah tujuan dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengusulkan untuk sahabat coba mempertanyakan kembali, apa sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini? Sehingga dengan tahu tujuan akan lebih mudah kita mengevaluasi diri kita. Kalau saya punya tujuannya itu ke Surabaya, sedangkan kendaraan saya ke barat, ke arah Wates, saya lebih mudah mengevaluasi, oh saya salah arah. Tapi kalau saya tidak menempatkan tujuan, mau kemanapun jalan hidup saya, nggak bisa dievaluasi. Semuanya jadi kelihatan benar. Sekarang pertanyaannya memang buat kita, apa tujuan? Kalau sekarang pertanyaan tujuan, yang paling tahu tujuan hidup kita itu siapa? Ini saya pakai mic wireless gitu ya, terhubung dengan HP saya. Yang tahu tujuan ini diciptakan itu siapa? Saya sebagai pembeli atau orang yang menciptakan alat ini? Pasti adalah orang yang menciptakan alat ini, bukan saya sebagai penggunanya. Maka sekarang bertanyalah kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau untuk hidup kita? Apa yang Tuhan rancang untuk kehidupan kita? Dan kita belajar
seperti Kristus untuk menggenapi nubuat Tuhan, untuk menggenapi rancangan Tuhan atas hidup kita. Secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun. Bertanyalah kepada Sang Pencipta dan Pemilik hidup itu. Tuhan, apa tujuanmu Engkau menciptakan aku? Selamat menghayati tujuan hidup sesuai dengan tujuan Sang Pemilik hidup itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti tujuan yang menggerakkan kehidupan kami. Seperti Kristus hadir yang digerakkan oleh tujuan menuju ke Yerusalem untuk memenuhi setiap nubuat dan menggenapinya. Mampukan kami menghayati dan mengerti apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan-Mu menciptakan kami. Mampukan kami bertanya kepadamu, Sang Pemilik hidup dan Pencipta kami, untuk mengerti apa tujuan-Mu menempatkan kami ada di dunia ini. Sertai dan tolong kami semua. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.